Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ramanda, NIM 13086210007, dan rekan saya Jeffrey Apriyaldi, NIM 13086210031. Di sini kami akan mempresentasikan bab 35, 36, dan 37 tentang plant form and function, bentuk tumbuhan dan fungsinya. Bab 35, struktur tumbuhan berpembuluh, pertumbuhan dan perkembangan. Konsep 35.1. Tumbuhan memiliki hierarki organisasi yang terdiri dari organ, jaringan, dan sel. Tumbuhan terdiri dari sel, jaringan, dan organ. Sel adalah unit dasar kehidupan. Jaringan adalah satu atau lebih jenis sel yang melakukan fungsi khusus. Sebuah organ terdiri dari beberapa jenis jaringan yang menjalankan fungsi tertentu. Seleksi alam telah menghasilkan bentuk tumbuhan yang sesuai dengan fungsinya di semua tingkat organisasi. Organ dasar tumbuhan berpembuluh, ada akar, batang, dan daun. Morfologi dasar tumbuhan berpembuluh mencerminkan sejarah evolusi mereka sebagai organisme yang mendiami dan mengambil sumber daya dari dua lingkungan berbeda, yaitu lingkungan di bawah tanah dan di atas tanah. Mereka menyerap air dan mineral dari bawah tanah, serta karbon dioksida dan cahaya dari atas tanah. Kemampuan ini dapat dilacak berdasarkan evolusi akar, batang, dan daun sebagai tiga organ dasar. Organ-organ ini membentuk sistem akar dan sistem pucuk yang terdapat pada gambar 35.2. Berikut gambar 35.2, gambaran umum tumbuhan berbunga. Tubuh tumbuhan dibagi menjadi sistem akar dan sistem pucuk yang terhubung oleh jaringan vaskular atau digambarkan sebagai untai ungu dalam diagram ini. Tumbuhan yang ditampilkan ini adalah sistem eudikot yang ideal. Akar adalah organ yang menjakar tumbuhan berpembuluh di dalam tanah, menyerap mineral dan air, menyimpan karbohidrat dan cadangan lainnya. Akar utama yang berasal dari biji embrio adalah akar pertama dan organ pertama yang muncul dari benih yang berkecambah. Akar tersebut akan segera bercabang membentuk akar lateral dan meningkatkan kemampuan untuk menjakar tumbuhan serta memperoleh air dan mineral dari dalam tanah. Tumbuhan tinggi dengan massa pucuk besar umumnya memiliki sistem akar tunggang. Akar tunggang dapat mencegah kerobohan. Akar tunggang memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh lebih tinggi. Akar tunggang juga bisa dikhususkan untuk penyimpanan makanan. Pada tumbuhan yang memiliki akar serabut termasuk monokotil, akar primer mati di awal dan tidak membentuk akar tunggang. Sebaliknya, banyak akar yang muncul dari batang. Setiap akar dari banyak tanaman disesuaikan untuk spesialisasi fungsinya masing-masing, seperti yang terdapat pada gambar berikut. Batang adalah organ tumbuhan yang fungsinya memanjangkan dan mengarahkan tumbuhan untuk memaksimalkan fotosintesis oleh daun. Fungsi lain batang adalah untuk meningkatkan struktur reproduksi dengan memfasilitasi penyebaran serbuk sari dan buah. Beberapa tanaman memiliki batang dengan fungsi alternatif seperti penyimpanan makanan atau reproduksi aseksual. Banyak batang yang termodifikasi termasuk rimpang, stolon, dan umbi-umbian seperti yang terdapat dalam gambar 35.5. Daun merupakan tempat fotosintesis dan sebagai tempat pertukaran gas. Monokotil dan eudikotil berbeda dalam susunan jaringan pembuluh daun. Monokotil memiliki pembuluh utama paralel dengan diameter yang sama, sedangkan eudikotil umumnya memiliki jaringan pembuluh daun yang bercabang dan timbul dari pelepah di tengah helai. Gambar 35.6 mengilustrasikan perbedaan bentuk daun dari daun sederhana dan daun majemuk. Daun majemuk lebih tahan terhadap angin kencang. Mereka juga membatasi beberapa patogen yang menyerang daun menjadi selebaran tunggal, bukan untuk menyebar ke seluruh daun. Hampir semua daun dikhususkan untuk fotosintesis, namun beberapa spesies memiliki daun dengan adaptasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan fungsi tambahan, seperti dukungan, perlindungan, penyimpanan, atau reproduksi, seperti yang terdapat pada gambar 35.7. Jaringan dermal, vaskular, dan dasar. Jaringan dermal berfungsi sebagai pelindung luar tanaman, sebagai pertahanan terhadap kerusakan fisik dan patogen. Jaringan vaskular adalah jaringan untuk transportasi. Xilem menghantarkan air dan mineral dari akar ke pucuk. Phloem mengangkut gula produk fotosintesis dari mana mereka dibuat atau biasanya di daun ke tempat yang dibutuhkan atau juga bisa disimpan. Jaringan dasar termasuk sel khusus untuk fungsi seperti penyimpanan, fotosintesis, dukungan, dan transportasi jarak pendek. Jenis umum sel tumbuhan.
Pada tumbuhan, sel mengalami diferensiasi menjadi terspesialisasi dalam struktur dan berfungsi selama perkembangan. Contohnya, 1. Sel parenkim. Sel parenkim dewasa memiliki dinding primer yang relatif tipis dan fleksibel, dan sebagian besar tidak memiliki dinding sekunder. Sel parenkim melakukan fungsi metabolisme tanaman, mensintesis, dan menyimpan berbagai produk organik. 2. Sel kolenkim. Sel kolenkim merupakan sel memanjang yang memiliki dinding primer lebih tebal daripada sel parenkim, meskipun penebalan dindingnya tidak merata. Kolenkim memberikan dukungan fleksibel tanpa menahan pertumbuhan. 3. Sel sklerenkim. Sel sklerenkim diproduksi setelah pemanjangan sel telah berhenti, tebal dan mengandung lignin. Dua jenis sel sklerenkim yang dikenal adalah sklereit dan serat, yang dikhususkan untuk penguatan. Sel penghantar air pada xilem. 1. Sel trakeit. Trakeit adalah sel memanjang dan tipis dengan ujung meruncing. Air bergerak dari sel ke sel terutama melalui lubang. 2. Elemen pembuluh. Umumnya lebih lebar, lebih pendek, lebih tipis, dan kurang runcing dibandingkan trakeit. Dinding ujung elemen memiliki plat perforasi yang memungkinkan air untuk mengalir bebas melalui pembuluh. Sel penghantar gula dari floem. Pada tumbuhan berpembuluh tanpa biji dan gimnospermae, gula dan nutrisi organik lainnya diangkut melalui sel-sel yang panjang dan sempit yang disebut sel saringan. Dalam floem angiospermae, nutrisi ini diangkut melalui tabung saringan. Dinding ujung antara elemen tabung saringan memiliki pori-pori yang memfasilitasi cairan dari sel ke sel. Konsep 35.2. Meristem yang berbeda menghasilkan sel baru untuk pertumbuhan primer dan sekunder. Jaringan yang tidak berdiferensiasi disebut meristem, mengandung sel-sel yang dapat membelah. Ada dua jenis meristem, yaitu meristem apikal dan meristem lateral. Meristem apikal terletak di akar dan di ujung pucuk, menyediakan sel yang memungkinkan pertumbuhan primer berupa pertumbuhan panjangnya. Sedangkan pertumbuhan ketebalan tumbuhan atau pertumbuhan sekunder dimungkinkan oleh meristem lateral, berupa kambium vaskular dan kambium gabus. Konsep 35.3. Pertumbuhan primer memanjang akar dan pucuk. 1. Pertumbuhan primer akar. Seluruh akar primer berasal dari meristem apikal akar. Meristem apikal akar juga membuat tutup akar dan melindungi apikal halus untuk mendorong tanah. Kedua, pertumbuhan primer pucuk. Seluruh pucuk primer, yaitu daun dan batang, berasal dari meristem apikal pucuknya yang berbentuk kubah. Pertumbuhan batang dan anatomi. Batang ditutupi oleh epidermis dengan kutikula lilin yang mencegah kehilangan air. Beberapa contoh sel epidermis di batang adalah sel penjaga dan trikoma. Jaringan dasar batang terdiri dari sel parenkim, namun sel kolenkim memperkuat batang selama pertumbuhan primer. Sel sklerenkim juga memberikan dukungan pada bagian batang yang tidak lagi memanjang. Jaringan vaskular batang pada sebagian besar spesies Eudikotil terdiri dari pembuluh yang susunannya teratur. Di sebagian besar batang monokotil, ikatan pembuluhnya tersebar. Pertumbuhan daun dan anatominya. Epidermis daun ditutupi oleh kutikula lilin. Selain mengatur penyerapan karbon dioksida untuk fotosintesis, stomata adalah jalan utama evaporasi. Jaringan dasar daun disebut mesofil. Mesofil terdiri dari sel parenkim khusus untuk fotosintesis. Mesofil pada banyak daun eudikot memiliki dua lapisan yang berbeda, yaitu palisade dan spons. Konsep 35.4. Pertumbuhan sekunder meningkatkan diameter batang dan akar pada tumbuhan berkayu. Spesies gimnospermae dan banyak eudikot mengalami pertumbuhan sekunder, tetapi tidak pada monokotil. Pertumbuhan sekunder dihasilkan oleh kambium pembuluh dan kambium gabus. Kambium pembuluh menambahkan xilem sekunder atau kayu dan floem sekunder. Kambium menghasilkan lapisan sel lilin yang tebal dan keras yang melindungi batang dari kehilangan air dan juga dari invasi serangga, bakteri, dan jamur. Kambium vaskular dan kambium dan jaringan vaskular sekunder. Dalam batang kayu, kambium vaskular terletak di luar empulur. Pada potongan melintang, kambium vaskular tampak sebagai cincin sel meristematik. Setiap cincin lebih besar dari cincin sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti dapat memperkirakan usia pohon dengan menghitung cincin pertumbuhan. Konsep 35.5. Pertumbuhan, morfogenesis, dan diferensiasi sel menghasilkan tubuh tumbuhan.
Tiga proses dalam perkembangan organisme multiseluler adalah pertumbuhan, morfogenesis, dan diferensiasi sel. 1. Pertumbuhan berupa pembelahan sel dan ekspansi sel. Pertumbuhan adalah peningkatan irreversibel dalam ukuran. Pembelahan sel meningkatkan potensi pertumbuhan dengan meningkatkan jumlah sel, tetapi pertumbuhan tanaman dibawa tentang pembesaran sel. Pembelahan sel dan ekspansi sel adalah penentu utama pertumbuhan. Pita pada frase mikrotubulus menentukan di mana pelat sel akan terbentuk dalam sel yang membelah. 2. Morfogenesis dan pembentukan pola. Morfogenesis adalah proses yang memberikan jaringan, organ, atau organisme dan menentukan posisi jenis sel. Perkembangan struktur tertentu di lokasi tertentu disebut pola pembentukan. 3. Ekspresi gen dan kontrol diferensiasi sel. Diferensiasi sel timbul dari aktivitas gen diferensial yang memungkinkan sel di dalam tubuhan untuk mengambil fungsi yang berbeda meskipun memiliki genom yang identik. Diferensiasi sel tergantung pada kontrol gen ekspresi. Selanjutnya bab 36, akuisisi sumber daya dan transportasi pada tumbuhan vaskular. Konsep 36.1. Adaptasi untuk memperoleh sumber daya adalah langkah kunci dalam evolusi tumbuhan berpembuluh. Daun biasanya berfungsi dalam mengumpulkan sinar matahari dan karbon dioksida. Batang berfungsi sebagai struktur pendukung untuk daun dan sebagai saluran untuk transportasi air dan nutrisi jarak jauh. Akar menambang tanah untuk air dan mineral dan menjangkar seluruh tanaman. Seleksi alam telah menghasilkan arsitektur tanaman yang mengoptimalkan akuisisi sumber daya di mana tanaman spesies secara alami ada. Konsep 36.2. Mekanisme yang berbeda transportasi zat di jarak lebih pendek atau panjang. Permeabilitas selektif membran plasma mengontrol pergerakan zat masuk dan keluar. Jaringan tumbuhan memiliki dua kompartemen utama, yaitu apoplas di luar membran plasma sel dan simplas, sitosol dan plasmodesmata penghubung. Arah pergerakan air tergantung pada potensial air dan kuantitas yang menggabungkan konsentrasi zat terlarut dan fisik tekanan. Transportasi jarak jauh terjadi melalui aliran curah, pergerakan cairan sebagai respon terhadap gradien tekanan. Aliran massal terjadi dalam trakeit dan elemen pembuluh xilem dan dalam elemen-elemen tabung saring phloem. Konsep 36.3. Transpirasi mendorong pengangkutan air dan mineral dari akar ke pucuk melalui xilem. Air dan mineral dari tanah masuk ke dalam tumbuhan melalui epidermis akar, melintasi korteks akar, dan kemudian melewati silinder vaskular melalui sel-sel selektif permeabel dari endodermis. Dari silinder vaskular, getah xilem diangkut jarak jauh oleh aliran massal ke pembuluh yang bercabang di sepanjang daun. Hipotesis kohesi ketegangan mengusulkan bahwa gerakan getah xilem didorong oleh perbedaan potensial air yang dibuat di ujung daun xilem oleh penguapan air dari sel daun. Penguapan menurunkan potensial air di udara dan air di antarmuka sehingga menghasilkan tekanan negatif yang menarik air melalui xilem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeffrey Aprialdi. Selanjutnya adalah konsep 36.4, yaitu kecepatan transportasi diatur oleh stomata. Sekitar 95% air yang keluar dari tanaman berasal dari stomata. Meskipun pori-pori ini hanya mencakup 1-2% dari eksternal permukaan daun. Setiap stomata diapit oleh sel penjaga. Sel penjaga ini mengontrol diameter stomata dengan mengubah bentuknya, sehingga memperbesar atau memperkecil celah yang ada pada daun. Bisa dilihat pada gambar. Mekanisme pembentukan dan penutupan stomata. Ketika sel mengambil air sel tetangga dengan osmosis, mereka menjadi lebih turgid. Sel penjaga membungkuk keluar saat terturgid yang membuat ukuran pori-pori meningkat di sekitar sel penjaga. Ketika sel kehilangan air dan menjadi lembek, mereka menjadi kurang membungkuk dan pori-pori tertutup. Stimulasi untuk pembentukan dan penutupan stomata. Stomata terbentuk pada siang hari. Stomata terbuka pada siang hari dan tertutup pada malam hari, agar tanaman tidak kehilangan air pada saat tak bisa berfotosintesis. Stomata juga terbuka atas respon penipisan CO2 di dalam ruangan.
Kekeringan juga menyebabkan stomata menutup. Hormon asam abisat memberi sinyal pada sel penjaga untuk menutup stomata sehingga mengurangi layu. Tetapi proses fotosintesis juga melambat akibat tak sedikitnya CO2 yang masuk. Adaptasi yang mengurangi kehilangan air. Di gurun, ketersediaan air cukuplah sedikit. Tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungan kering disebut xerophytes. Saat hujan turun, tanaman gurun melakukan pembenihan. Batang tanaman kaktus berdaging tebal yang digunakan untuk menyimpan air selama periode kering. Beberapa tanaman gurun menyerap CO2 pada malam hari sehingga stomata dapat tertutup pada siang hari. Konsep 36.5. Gula diangkut dari sumber tenggelam melalui phloem. Pengangkutan air dan mineral dilakukan oleh xylem searah dari tanah ke akar dan daun, yang berarti dari bawah ke atas. Pergerakan fotosintesis berjalan ke arah yang berlawanan dari daun ke seluruh bagian tanaman oleh phloem yang dikenal sebagai translokasi. Aliran massal dengan tekanan positif, mekanisme translokasi dalam Angiospermae. Getah phloem mengalir dari sumber ke bawah dengan kecepatan sebesar 1 meter per jam, jauh lebih cepat daripada difusi atau aliran sitoplasma. Para peneliti telah menyimpulkan bahwa getah phloem bergerak melalui tabung saringan Angiospermae oleh aliran massal didorong oleh tekanan positif yang dikenal sebagai aliran tekanan. Bisa dilihat pada gambar. Konsep 36.6. The simplest is highly dynamic. Perubahan lingkungan dapat memicu respon pada tanaman saat proses transportasi. Stres dapat mengaktifkan jalur transduksi sinyal yang dapat mengubah protein transport membran yang mengatur transport air dan mineral secara keseluruhan. Simplex adalah jaringan hidup yang bertanggung jawab atas perubahan dinamis dalam proses transportasi tumbuhan. Phloem adalah jalan raya informasi. Phloem juga berfungsi sebagai jalan raya pengangkut makromolekul dan virus. Transportasi ini bersifat sistematis, yaitu keseluruhan pada tumbuhan. Hal ini mempengaruhi sistem organ tumbuhan. Makromolekul yang ditranslasikan berupa protein dan RNA yang masuk ke tabung ayakan melalui plasmodesmata. Komunikasi sistematik melalui phloem membantu mengintegrasikan fungsi seluruh tanaman. Sinyal listrik di phloem. Sinyal listrik jarak jauh yang cepat melalui phloem adalah fitur dinamis lain dari simplan. Sinyal listrik telah dipelajari secara ekstensif pada tanaman yang memiliki daun cepat gerak, seperti tanaman sensitif Mimosa pudica dan penangkap lalat Venus atau Dionaea muscipula. Peran lainnya dalam spesies lain kurang jelas. Selanjutnya adalah bab 37, tanah dan nutrisi. Konsep 37.1. Tanah mengandung kehidupan, ekosistem yang kompleks. Di lapisan atas, tanah mengandung banyak organisme hidup yang saling berinteraksi karena mengandung banyak air dan mineral. Ekosistem ini mungkin membutuhkan waktu berabad-abad untuk terbentuk, tetapi bisa hancur dengan mudah oleh ulah manusia. Tekstur tanah. Tekstur tanah tergantung ukuran partikelnya, dari pasir kasar yang berdiameter 0,002 sampai 2 mm, lanau dengan 0,002 sampai 0,02 mm, dan partikel lempung mikroskopis yang berkisar kurang dari 0,002 mm. Partikel tanah dengan ukuran berbeda muncul akibat pelapukan batuan. Tanah lapisan atas berkisar milimeter hingga meter. Lapisan ini yang paling banyak dihuni oleh makhluk hidup. Tanaman sebenarnya diberi makan oleh tanah yang terdiri dari air dan mineral yang terlalu dalam pori-pori antar partikel tanah. Komposisi tanah lapisan atas meliputi bahan anorganik
berupa mineral dan komponen kimia lainnya. Komponen organik berupa kehidupan yang menghuni tanah. Bisa dilihat pada gambar, tanah terbagi menjadi 3, yaitu horizon A, horizon B, dan horizon C. Konservasi tanah dan pertanian berkelanjutan. Petani kuno mengakui hasil panen selalu menurun dari tahun ke tahun karena selalu berpindah tempat garapan. Mereka menyadari bahwa pemupukan dapat menyuburkan tanah. Akhirnya para petani mulai menetap dan bertani di satu tempat serta membangun rumah permanen. Karena kualitas tanah mempengaruhi hasil panen, sumber daya tanah harus dikelola secara benar. Pertanian mencakup irigasi, pemupukan, mengontrol erosi, dan lainnya. Konsep 37.2, akar tanaman menyerap unsur penting dari tanah. Sebuah elemen dianggap penting bagi tumbuhan jika diperlukan oleh tanaman untuk menyelesaikan siklus hidupnya dan bereproduksi. Untuk menentukan unsur kimia esensial digunakan budidaya hidroponik, di mana tanaman tumbuh di media mineral bukan tanah. Terdapat 17 elemen penting dalam tanah. 9 dari unsur dinamakan makronutrien karena dipakai dalam jumlah banyak, yaitu karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, belerang, kalium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan mikronutrien adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, yaitu klorin, zat besi, mangan, baron, zinc, tembaga, nikel, dan molybdenum. Bisa dilihat pada gambar unsur makronutrien. Konsep 37.3, nutrisi tanah, nutrisi tanaman sering melibatkan organisme lain. Tanaman dan tanah melakukan simbiosis mutualisme. Tanah menyediakan nutrisi bagi tanah berupa air dan mineral. Tanaman yang mati menyediakan energi bagi tanah untuk lebih subur. Organisme yang hidup di tanah seperti bakteri dan jamur juga memiliki hubungan dengan tanaman seperti mycorrhiza yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Mycorrhiza membantu tanaman untuk menyerap unsur hara terutama fosfor serta meningkatkan luas permukaan tanaman untuk menyerap air. Sedangkan tanaman menyediakan pasokan pula untuk mycorrhiza. Hubungan tanaman dengan bakteria. Rhizobacteria adalah bakteri yang melakukan simbiosis mutualisme dengan akar tanaman. Nutrisi yang disekresikan oleh sel tumbuhan seperti gula, asam amino, dan asam anorganik sekitar 20%-nya digunakan untuk bahan bakar komunitas bakteri ini. Sebagai imbalannya, bakteri menghasilkan antibiotik yang melindungi akar tumbuhan dari berbagai macam penyakit.